Ini dia resep donat kentang atau bomboloni, enak banget ya. Siapkan kentang tumbuk 100 gram, lalu terigu protein tinggi 200 gram atau 2 ons, lalu terigu protein sedang 50 gram, garam setengah sendok teh. Ini ada susu cair 60 ml dan ragi instannya 3 gram. Kemudian siapkan susu bubuk apa aja mereknya sebanyak 20 gram ya, atau 1 saset. Kemudian ini kalau aku pakainya memang susu cairnya itu yang seperti ini ya, apa aja mereknya, yang penting susu cair, mau full cream atau enggak terserah, yang penting susu cairnya dingin. Kemudian siapkan 2 butir telur, 1 butir utuh dan 1 kuningnya aja ya. Jangan lupa kalian harus siapkan juga gula pasirnya sebanyak 5 sendok makan aja. Jangan banyak, jangan lebih, jangan kurang. Lalu kita campurkan semua bahan kering ya, terigu protein sedang, terigu protein tinggi, masukkan semua ke dalam suatu wadah. Kemudian kita tambahkan susu bubuk yang tadi kita masukkan juga, dan jangan lupa gula pasirnya juga kita masukkan, lalu ragi instan. Nah, jadi setiap kali takaran kita mau bikin adonan untuk 1/4 terigu, aku selalu pakai sendok takar dari sendok yang merah ini ya. Udah tahu semua kan pasti ini sendok dari apa gitu, dari es krim ya. Ini sendok ini selalu dari dulu aku pakai untuk takaran 1/4 terigu. Mau bikin donat, mau bikin roti burger atau apapun selalu pakai sendok ini untuk 1/4 terigu. Jadi rasanya selalu sama gitu. Untuk raginya ya pakai sendok itu. Nah, setelah kita udah campur semua bahan kering, jangan lupa kita aduk-aduk rata sampai semuanya tercampur ya. Jadi terigu, susu, gula, dan raginya tercampur. Kemudian kita masukkan kentang tumbuk, telur, dan juga jangan lupa terakhir susu cairnya. Susu cair kita masukkan. Kemudian setelah sudah tercampur semua, kita remas-remas menggunakan tangan dan kita aduk-aduk aja, kita ulenin, tidak sampai kalis ya, cuman yang penting asal menggumpal aja. Jangan lupa menggunakan sarung tangan agar steril dan juga terbebas dari bakteri. Jadi kita juga makannya enak, sehat ya. Kalau kita rasa agak sedikit keras seperti ini, kita boleh pakai filling aja, tambahkan sedikit susu cairnya ya. Kalau misalkan kalian rasa udah pas ya udah gitu. Ini kita udah aduk-aduk lagi, kita ulenin ya, asal menggumpal menyatu aja seperti ini. Kalau kita rasa adonannya udah pas, kelembekannya seperti ini, nah kita sisihkan. Kemudian kita masukkan mentega sebanyak 20 gram. Lalu aku selalu tidak pernah skip yang namanya butter Arab dan garam. Nah, garam ini terakhir ya. Kenapa garam dan mentega itu di akhir? Agar kita tidak mengganggu kinerja dari Fermipan atau ragi instan itu ya. Jadi setelah semua adonan menggumpal, baru terakhir mentega dan garam. Kalau di rumah tidak ada butter Arab, tidak apa-apa. Ini hanya resep yang memang selalu aku pakai dari dulu. Tidak pernah skip butter Arab karena aroma susunya Masya Allah. Ini aroma susunya enak banget, bener-bener keluar ya aroma susunya ya. Nah, kalau kalian mau gunakan juga boleh, kalau enggak juga di skip aja. Setelah udah semua tercampur ya, nah kita aduknya ini udah bukan pakai tangan lagi tapi pakai mixer spiral seperti ini, tergantung merek ya. Jadi terkadang ada beberapa merek dia itu baru kita ngaduk sebentar aja udah kayak ada bau terbakar. Jadi kalian juga cara ngaduknya jangan langsung kecepatan tinggi tapi kecepatan rendah dulu. Dan ada caranya agar kita tidak sampai kerja mixernya itu berat ya. Jadi pelan-pelan, pertama dengan kecepatan rendah, mengaduknya dari depan ke belakang, sedikit dinaikin ke atas, sedikit ke bawah
ya, itu diaduk selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, jangan lupa juga kecepatannya semakin dinaikkan sampai akhirnya adonan kalis elastis. Nah, kalau sudah 15 menit kita rasa juga udah kalis elastis, tidak lengket di tangan, dia akan membentuk adonan seperti ini ya, udah kalis dan juga udah tidak lengket lagi, udah membentuk window pane. Ini udah bagus, udah transparan seperti ini. Nah, kita letakkan di alas tatakan adonan yang dari silikon ini. Ini food grade ya, karena ini aman banget ya. Dan setelah itu kita potong-potong adonan, kita bagi-bagi. Kita tuh potongnya pakai scraper seperti ini. Tujuannya agar kita mudah saat menimbang-nimbang adonan. Kita akan timbang masing-masing berat adonan ini, tergantung kalian seleranya mau bikin donat mini atau mau bikin ukuran sedang, atau kalian mau bikin yang sedikit ukurannya agak sedikit besar juga boleh, tergantung keinginan dan selera. Kalau aku misalkan untuk jualan, aku selalu menggunakan beratnya itu antara 18 gram sampai 20 gram, tapi lebih seringnya aku selalu menggunakan menimbangnya dengan berat 20 gram. Itu udah pas banget ya. Hasilnya tuh tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, seperti itu. Kita timbang 20 gram, itu nanti hasilnya bisa sebanyak 27 sampai 28 pieces donat atau bomboloni, seperti itu. Nah, ini beratnya 20 gram ya. Nah, setelah itu kita rounding, hasilnya mulus seperti ini. Cara ngerondingnya itu boleh di alas tatakan silikon, kita rounding, atau mau di atas telapak tangan juga bisa. Nah, seperti ini ya, kita rounding, kita putar-putar menggunakan perasaan. Nah, kita udah rasa sepertinya udah halus mulus, kita letakkan mereka, kita tata dulu di sini ya. Atau kalau kalian nggak bisa di alas tatakan adonan silikon untuk ngerondingnya, kalian merasa lebih nyaman di atas telapak tangan seperti ini, boleh. Ini kalau kalian ngerondingnya seperti ini, tangannya berbentuk C ya, bagian sebelah kanan jadi jempol dan bagian jari tengah gitu. Hasilnya harus mulus seperti ini. Jadi permukaannya itu harus mulus. Jadi setiap satu adonan itu, setiap satu bulatan kita rounding dengan sabar dan harus sampai benar-benar mulus. Setelah kita rounding semuanya, bulatan-bulatan ini kita letakkan di wadah kedap udara seperti ini selama 15 menit ya. Kita diamkan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Setelah itu kita kempiskan di cetakan seperti ini, cetakan kayu. Ini namanya didegasing ya, agar gasnya keluar gitu. Lalu kita diamkan lagi selama 1,5 jam kurang lebih ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah siap goreng. Kalau untuk bomboloni tidak usah dibolongin, tapi kalau untuk donat kita bolongin pakai sumpit, terserah ya, atau secara manual pakai jari gitu, atau pakai cetakan boleh. Yang penting hasilnya harus rapi ya gitu, agar layak dijual atau enak aja gitu ngelihatnya kan. Kalau cantik, nah kita goreng dengan api kecil. Ini ketika disentuh dia akan kembali semula, berarti udah sempurna. Hasilnya juga seperti ini kalau pakai cetakan ya. Ini hasilnya bagus banget, dan ini setelah digoreng, Masya Allah cantik banget. Rasanya enak ya, lembut, moist, dan juga sangat-sangat pantas banget untuk dijual. Nah, ini nggak kalah-kalah sama yang dijual di toko-toko bakery, toko-toko roti. Untuk menghasilkan white ring yang cantik seperti ini, ketika menggorengnya jangan sampai apinya besar atau terlalu kecil. Nah, ini berarti white ringnya udah bagus, disentuhnya juga lembut ya, empuk. Ini enak banget. Nah, kalian kalau mau diisi dengan keju, atau diisi dengan fla atau selai coklat, apa aja, ini enak banget. Kalian bisa nanti ambil resepnya di deskripsi video ya.
Ini bikin flanya gampang banget, ekonomis. Kalian mau isi dengan fla apapun boleh. Ini kalau flanya misalkan ditambah dengan buah durian, tambah enak banget pastinya. Dan nilai jualnya akan lebih bagus ya. Ini kalian layak jual, boleh dijual 3.500 atau sampai 5.000. Selamat mencoba.